Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirati wa tanashani salihin jalan katal muqarrabin husan ila mu'alif hadal kitab sanawiyah di masjid sallallahu alaihi wasallam sahabat anha umatina jatina jatina sallallahu masyaykhina husan ila mahadina al-asqiya malam talabidi wa saniya lillahi ta'ala lahumul fatihah anashadin bismillahirrahmanirrahim muhammadan ma'alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istihbabi tafsir wa tahni'ah. Bab tentang disunahkannya ngasih kabar berita, tafsir. Pakai sin ya, bukan tafsir. Basyar, dari kata basyara. Tafsir, ngasih kabar gembira wa tahni'ati lan ngasih kata selamat. Kalau ada teman kita sukses, selamat ya Mbak. Tahniah itu setelah terjadi, kalau tafsir itu belum terjadi. Misalnya Anda tahu teman kita dapat nilai kumlot. Wah, ini belum diumumkan, cuma Anda sudah tahu. Kemudian selamat loh Mbak, sampean kayaknya menjadi perusahaan terbaik kita loh. Jadi jangan, kadang kita malah nggak seneng. Oh kok dia tuh kok ke aku. Itu tafsir, ngasih kabar gembira. Kala ngendika sapa Allah taala fanadathu mongko manggil hu ing sapa Zakaria sapa al malaikatu malaikat wa wahalate Zakaria ku qaimun yusalli hali salat fil mihrabi dalam musalla, di dalam mihrabnya. Ketika itu Nabi Zakaria lagi sholat, kemudian ada malaikat datang, kemudian ngasih berita bahwa beliau akan dapat putra, Nabi Yahya. Wa anallaha dan Allah iku yubasyiruka, ngasih kabar gembira sapa Allah ka ing sira Yahya dengan akan lahirnya. Jadi belum lahir. Ketika itu kan beliau sudah sepuh toh. Bu Zakarianya juga sudah sepuh. Kemudian kan beliau mengkonfirmasi, kami itu sudah sepuh loh. Oh ya iso meteng, bisa hamil. Wis apa bahasa kita? Menopause. Wis kedaluwarsa. Apa bahasanya? Menopause itu kan. Nah, tapi iso hamil. Jadi jangan khawatir. Jangan juga merasa aman. Lah sepuh bisa juga hamil juga. Sebelum hamil Tuhan sudah ngutus malaikat untuk ngasih kabar gembira. Waqala ta'ala walama ja'at, begitu juga datang Rasuluna Ibrahim al bil busyra dengan kabar gembira tentang akan lahirnya putra beliau. Nabi Ibrahim juga sama, dikasih kabar gembira. Walakot ja'at rusuluna lan temen datang sapa rusuluna utusan kita, utusannya Allah maksudnya, yaitu para malaikat Ibrahim bil busra. Beberapa ayat menjelaskan tentang datangnya malaikat kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan dapat keturunan. Masih ingat Nabi Ibrahim itu kan nikah lama nggak dapat keturunan toh. Kemudian beliau berdoa, kemudian Allah ngasih putra. Waqala, kemudian ngendika sapa Allah taala wa basyarnahu, mengasih kabar gembira sapa kita hu ing Ibrahim bihulamin halim, dengan anak yang halim. Halim itu apa? Hatinya peka, halim, penyayang biasanya. Coba Nabi Ibrahim itu dapat dua putra toh, dari istri kedua Hajar ya, Ibu Hajar mendapatkan Ismail, kemudian dari Siti Saroh mendapatkan siapa? Ishak. Yang luar biasa di kalimat di Quran ini, pilihan kalimatnya itu beda. Anda bisa perhatikan begini. Fabasyarnahu bihulamin halim. Ketika Siti Hajar itu mau hamil Nabi Ismail, kata yang dipakai Al-Quran ada gulamin halim,
anak yang mempunyai watak halim. Halim itu hatinya penyayang. Tapi ketika Allah ngasih kabar gembira tentang lahirnya Ishak, qala ngendika ta'ala qalu la takhaf wa basyarnahu wa basyaruhu, ngasih kabar gembira ing Ibrahim bihulamin alim, dengan anak yang cerdas. Beda loh kalimat yang dipakai. Dan Anda bisa lihat dari Ismail yang halim, yang hatinya lembut itu lahir dari keturunan beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang Arab. Sementara dari Ishak yang oleh Al-Quran dikatakan hulamin alim, yaitu anak yang cerdas, lahir Bani Israel. Sehingga Bani Israel sama Arab itu kan misanan. Oh, misanan ya? Misanan toh, satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi yang dipakai Al-Quran itu luar biasa. Nabi Ishak dikatakan hulam alim, yaitu anak yang cerdas. Sementara Ismail anak yang penyayang. Yang dari situlah kita bisa melihat keturunan Ismail lahir Kanjeng Nabi yang sangat santun. Sementara dari Ishak, karena dia diidentifikasi oleh Al-Quran sebagai alim, Anda bisa melihat sampai hari ini orang-orang Israel itu kan luar biasa pintar. Para pemegang Nobel, Anda bisa lihat separuh lebih keturunan Israel. Kok gak yang Arabnya, yang Ismailnya aja, kok Ismailnya malah halim. Jadi akhirnya terlalu penyayang. Mereka kan pinter-pinter. Di dalam sampai hari ini keturunan Ishak yang Bani Israel itu luar biasa. Kalau kita lihat perbandingan doktor, negara dengan doktor paling banyak itu Israel. Paling nggak banyak, kayaknya kita salah satunya. Israel itu kan bandingannya 1 banding berapa? Itu dari sekian rakyat Israel, itu 1 banding berapa itu dokter. Artinya akademisnya bagus banget. Kalau di sini yang dikatakan adalah ketika Tuhan menyebut kata Ishak, tentang kelahiran Ishak, beritanya adalah bihulamin alim, anak yang cerdas. Sementara kalau kan Ismail hulamin halim, dua karakter yang berbeda, yang kemudian melahirkan generasi yang juga tidak sama. Yang satu melahirkan Kanjeng Nabi, yang satu melahirkan Bani Israel. Ngeyelan tapi pinter. Israel itu kan ngeyelan toh. Coba, siapa yang kemudian berani ngeyel ke Nabi Musa? Sampai nanya, jadi sak dunia aku yang pinter siapa toh? Coba, Nabi ini loh ditantang. Sama nah yang paling pinter. Padahal pertanyaan itu diindikasikan kalau Nabi Musa mengatakan ada orang lain yang lebih pinter dari dia, maka orang Bani Israel akan tidak mengikuti Musa, tapi mengikuti orang lain yang ditunjukkan tadi. Ini kan pertanyaan jebakan. Akhirnya Nabi Musa bilang, aku yang paling pinter, agar orang itu enggak kemana-mana. Tapi kata-kata itu ditegur oleh Tuhan. Kemudian akhirnya Musa disuruh berguru pada Nabi Khidir, bahwa ada orang lain itu yang lebih pintar atau berbeda konteksnya, pintar dalam bidang syariat, satunya pintar dalam bidang yang lain. La takhaf, tetapi kembali ke sini, ini konteksnya adalah kabar gembira, tapi konteks yang lain Anda bisa membandingkan istilah yang dipakai Al-Quran ketika menyebut Ishak dengan Ismail dengan identifikasi karakter yang tidak sama. Waqala ta'ala qalu la taujal inna sedune kita iku nubasyiruka, ngasih kabar gembira sapa kita bihulamin ka ing sira bihulamin alim. Waqala ta'ala wa amra'atu hale utai istrinya iku qaimatun, qaimah wa dhahikat, mongko kemudian terketawa senang, fabasyarnahu, mongko ngasih kabar gembira sapa kita ha ing imro'ah, yaitu siapa? Sarah, bi Ishak,
dengan Nabi Ishak yang diidentifikasi hulamin alim. Wa min Ishak, wa min waroi Ishak, kemudian dari Ishak itu kemudian nanti akan keluar Nabi Yakub. Berarti Nabi Ibrahim itu salah satu tokoh, mungkin satu-satunya tokoh ya di dunia, di dalam peradaban manusia yang putra-putrane adalah paling banyak sukses. Kan paling banyak yang jadi nabi, ya tentu Nabi Adam paling nggak ono sing ngalahno Nabi Adam. Iya bener, Nabi Adam itu semua nabi kan keturunan Nabi Adam. Tapi kita jangan lupa semua penjahat itu juga keturunan Nabi Adam. Nenek Fir'aun, nenek Namrud, nenek macam-macam itu kan juga keturunan Nabi Adam. Tetapi kalau kita lihat dari Nabi Ibrahim itulah lahir Ishak, lahir Yakub, lahir banyak keturunannya yang luar biasa. Anda masih ingat doanya Nabi Ibrahim yang kemudian dikutip oleh Al-Quran? Apa namanya? Doanya min auladina azwajina dan seterusnya. Itu kan doa yang dipanjatkan agar anak keturunan kita itu menjadi bukan hanya orang yang bertakwa, bahkan mutakina imama, orang yang menjadi pemimpin orang mutakin. Itu jangan lupa doa itu. Semoga keturunan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Termasuk yang ada ayat lain yang dikutip adalah apa itu? Aqimis shalah, apa aqimis shalah? Bisolati apa ayatnya? Wa min dzurriyyati. Itu kan juga doa beliau toh, di mana kita ingin anak-anak kita itu jangan sampai menjadi orang yang tidak sholat, agar keturunan kita, anak cucu kita itu dijadikan orang yang istiqomah, sebagai orang yang istiqomah untuk ibadah. Doanya luar biasa. Yang itu doa-doa yang dikutip oleh Al-Quran dari doa-doa para nabi, salah satunya Nabi Ibrahim. Dan salah satu doa yang luar biasa Nabi Ibrahim adalah ketika beliau meminta agar putranya dan istrinya ketika Hajar ditempatkan di tanah yang gersang. Coba Anda gak bisa bayangkan loh, tanah koyok ngono Mekah itu, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, mugi-mugi dari tanah ini keluar buah-buahan. Lho saiki lho metu. Siapa yang iso mikir biyen tanah tandus kayak gitu keluar buah? Karena itulah kita sering kalau diajarkan, kita jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun mungkin doa kita itu tidak langsung dijabahi oleh Tuhan, tetapi yang pasti nanti mungkin anak turun kita yang akan menikmati. Jadi kalau mendoa, kok aku sudah doa tiap hari, sudah malam tahajud tiap hari, maca Quran tiap hari, koyo IPK aku gak iso 4,5 ya misalnya. IP-nya yuk pas-pasan aja, jangan khawatir kalau kita tidak sesuai dengan IP yang kita inginkan. Mungkin anak kita yang akan cerdas, mungkin cucu kita yang akan sukses. Jadi insya Allah doa kita itu akan dijabahi, hanya kapan, itu persoalannya Allah Ta'ala. Itu satu yang kita harus paham. Yang kedua dibalik, kalau Anda sekarang sukses, jangan pernah menganggap bahwa kesuksesan kita itu melulu karena usaha dan doa kita, enggak. Sangat mungkin jadi itu doanya mbah kita dulu, gitu kan. Sangat mungkin itu doanya mbah kita yang kemudian kitalah yang memetik hasilnya. Itu doanya orang tua kita, kitalah yang menikmatinya. Sehingga jangan pernah merasa awak-awak yang jadi luar biasa. Sangat mungkin itu doanya mbah kita dulu, mbah kita tirakatnya kuat. Doa Anda bisa bayangkan orang-orang sepuh biyen toh, gak turu malam, gak pernah tidur hanya untuk berdoa. Kita ingat kalau dulu kita masih kecil, apa itu, mulai jam 1 udah bangun, kemudian sampai pagi, kan untuk doakan anak-anak kita. Ya kita sekarang dungane gak patek jelas, tapi sukses. Itu mungkin bukan doa kita, itu doa orang tua kita, biyen doa mbah kita. Nah, karena yang pasti doa itu tadi, kalau kita menjadi anak jangan merasa hebat,
dengan usaha kita, karena mungkin itu doa orang tua kita dan sesepuh kita, sehingga jangan lupa Fatihah untuk mereka. Kalau kita jadi orang tua kemudian doa kita kok belum diijabahi, jangan pernah merasa kecewa. Sangat mungkin doa kita nanti akan dikabulkan untuk anak dan cucu kita. Sehingga kita inilah nggak perlu, yang jelas kalau kita nanam mesti akan memetik hasilnya. Sama dengan Anda, sekarang Anda nanam klopo misalnya, yang metik kelapa itu mungkin bukan kita tapi anak kita toh, karena klopo waktunya lama. Sama dengan Anda sekarang, Anda bisa metik mangga, itu yang nanam kan bapak kita, bukan kita. Ya gitu aja lah, kita ya harus terima kasih pada sesepuh kita dan mewariskan sesuatu untuk anak kita. Kita berterima kasih karena mungkin kesuksesan kita itu doa orang tua kita, mbah-mbah kita. Kita jangan lupa mendoakan untuk anak-anak kita. Dan kalau doa kita sekarang belum mustajabah, belum terjadi, mungkin untuk anak kita. Jadi kita berterima kasih dan mewariskan. Ini Ibrahim, Zakaria. Ada lagi qala ngendika sapa Allah taala id qalal malaikatu ya Maryamu. Ini untuk Maryam. Innallaha sunni Allah iku yubasyiruka, ngasih kabar gembira bi kalimatin minhu, dengan salah satu tanda dari Allah. Ini Maryam yang kemudian melahirkan Isa. Yang kemudian Maryam sempat konfirmasi, bagaimana saya bisa hamil? Wong saya tuh loh nggak pernah tersentuh seseorang, nggak pernah melakukan hubungan seks dan seterusnya, kok bisa punya anak. Maka kemudian Allah mengatakan itulah kekuasaan Allah. Isa itu adalah kalimatin minhu, yaitu salah satu tanda kebesaran Tuhan. Qala ngendika sapa Allah taala dzalikal ladzi yubasyiru, itu untuk kabar gembira tentang generasi berikutnya. Ada kabar gembira yang lain, qala nalikane ngendika sapa malaikatu ya di bawahnya dzalika iku alladzi yubasyiru, yang ngasih kabar gembira sapa Allah ibadahu ing hambane Allah alladzina amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beriman dan berbuat baik, maka Allah akan ngasih kabar gembira. Di ayat lain ada toh, orang yang beriman dan beramal soleh, maka sebelum matinya, minimal sebelum mati, itu akan mendapatkan kabar gembira tentang tempat balasannya di akhirat. Sehingga ada toh orang yang mau mati, ketika mati kemudian senyum, karena dia kalau di dalam banyak hadis dia diperlihatkan tempatnya di surga nanti. Ada yang senyum banget, ada yang wajahnya cerah, ada macam-macam. Tapi ada yang jemberut, ada yang hitam, ada orang yang meninggal tapi begitu wafat wajahnya lebih muda. Ada tuh yang gitu. Ada yang begitu mati wajahnya lebih tua. Itu kan semua terkait dengan amal kita. Nah, biasanya menjelang wafat itu kabar gembira itu datang. Hanya sayangnya yang bisa tahu itu yang mau mati, dan setelah itu nggak bisa ditakoni. Ya po, wis ketemu. Enggak, biasanya kan menjelang mati itu baru ditampakkan. Oh ini loh amalmu, sehingga kemudian dia senang banget, sehingga wajahnya cerah. Biasanya begitu akhir hayat. Tapi yang pasti Allah mengatakan di sini, Allah mesti akan ngasih kabar gembira kepada alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang iman dan orang yang berbuat baik mesti akan ada kabar gembira. Dulu ada yai sepuh di Jawa Timur, Bunyai itu udah sakit, Bunyai ini itu sudah sakit parah. Kemudian ya itu ngendikannya gini, aku sakit wis seneng wis ridho. Tadi malam Kanjeng Nabi rawuh mengatakan bahwa Bunyai diajak Kanjeng Nabi. Coba siapa yang nggak bahagia kalau kita punya istri, punya suami mau wafat kemudian senteko Kanjeng Nabi. Itu kabar gembiranya. Nah, kan Anda juga bisa gitu, kabar gembira yang pasti
kalau kita baik, yang amanu wa amilus solihat ada kabar gembira. Kalau yang nggak amanu wa amilus solihat yo gembiranya kondi. Wong orang nabung, kan begitu kok. Kalau itu kan tabungan kita. Itu kabar gembira ada. Wabasyir. Ada yang lain, ayat yang lain wabasyir mongko ngasih kabar gembira sapa sira ibadiyalladzina ing orang-orang hamba alladzina yastami'una yang mendengarkan al-qaula ing wahyu, kata ucapan Kanjeng Nabi atau yang wahyu, kata Allah, berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang mau mendengarkan ajaran agama, mau mendengarkan, ternyata nggak cukup mendengarkan, tapi fayat tabiuna, kemudian ngikuti ahsanah ing ajaran yang baik. Jadi kita itu, karena itulah kita itu ngaji itu bukan sekedar ngrungokne. Ngaji itu bukan sekedar mendengarkan, tapi kemudian apa yang kita dengarkan kita ikuti. Kita itu kadang-kadang ngrungokne tok. Yes, apik lah. Kan sudah baik dengarkan, tapi yang intinya kan bukan mendengarkan. Mendengarkan itu kan sarana menjadi kita melakukan. Nah, intinya kan melakukannya. Maca Quran itu penting karena dapat pahala, tapi kan bukan sekedar maca. Kita maca, memahami, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang diajarkan. Kita ngaji, kita belajar, itu kan juga gitu toh. Kita mendengarkan, membaca, tapi bukan sekedar mendengar dan membaca, tapi kemudian fayat tabiuna ahsana. Nah, intinya itu, orang yang dikasih kabar gembira itu adalah orang yang mau mendengarkan, mau belajar, fayat tabiuna, kemudian mengaplikasikan. Ya kalau kita hanya ngrungokne tok yo, apalagi ngrungokno kuliah itu menurut penelitian sing nyantol 20%. 20% itu lah ikut di kampus, di kelas. Ya kalau apa ini online ini sampai 20 enggak, kan gitu toh. Kampus yang sering biasanya kameranya dimatikan. Terus mbuh mahasiswa ini nanti wis cambul sarapan, cambul kamar mandi, bolak-balik. Kalau Ustaz ngajar itu kok akeh mana bolak-balik izin yang kamar mandi. Padahal kalau kita di kampus kan jarang banget toh mahasiswa keluar. Ini kok bolak-balik kamar mandi. Ustaz ngapunten ke kamar mandi, mau hilang bu nanti. Kita padahal nggak ngecek juga. Wis balik po urung iki mau sing kamar mandi. Coba kita mendengarkan, karena itu jangan cukup mendengarkan, marilah kita belajar apa yang kita dengarkan. Kita ngaji hadis 1, hadis 2, hadis 3 kita paham, marilah kemudian itu kita lakukan. Nah, di sini orang yang mendapatkan kabar gembira adalah yastami'unal qaul, satu orang yang mendengarkan, wayat tabiuna, kemudian mau mengikutinya dalam bentuk tindakan. Kala ngendika sapa Allah taala, wa absyiru lan ngasih kabar gembira sira kabeh bil jannati, bergembiralah sapa sira kabeh bil jannati kelan surga alladzi kuntum kang ana tae sira kabeh iku tu'adun pernah dijanjikan. Ketika kita mati, menjelang mati, kemudian kita dikasih informasi lewat malaikat bahwa kita sudah disiapkan surga. Bahkan kan tidak hanya setelah mati, kadang bukan hanya di akhirat, kadang di dunia kan muncul. Tadi ada teman santri, kebetulan teman santri itu putune yai besar di Malang Raya. Nah, dia cerita suatu ketika ada alumni pondoknya itu sowan ke Abai karena Abai lagi mungkin lagi istirahat atau apa siang-siang. Kemudian moro-moro siang hari tiba-tiba itu enak wong sepuh teko. Kemudian orang sepuh tadi nanya, "Sampean dari mana?" "Saya dari sini." "Goleki saya dari sowan yai ini." Kemudian ketoke yai lagi istirahat. Ayo ke rumahku dulu. Nanti setelah dari rumah saya nanti bisa sowan ke yai. Orang sepuh yang dia tidak dikenal, dia nggak kenal. Kemudian ketoke cedek dari pondok itu nggak jauh. Jadi bukan malam lah, malam itu biasa. Ini siang hari, siar mentor-mentor sengengene teko. Kemudian dia diajak nggak jauh dari pondok itu. Kemudian ternyata bapak sepuh tadi yang pakaian sederhana itu
punya rumah besar, istana besar. Kemudian dia diajak ke situ, ke rumah itu, diajak makan, selesai balik, diterin balik ke pondok lagi. Ternyata yai itu belum selesai istirahatnya. Jadi kok belum buka pintu dalam. Akhirnya dia kepikir, tadi bapak tadi kemana ya? Koyoknya rumahnya tadi nggak jauh dari sini. Pengen penasaran. Koyoknya setahu saya, seingatnya itu nggak ono rumah besar koyok ngono iku. Koyok istana nggak ono. Seingat kita, kata dia. Kemudian dia penasaran balik mana? Digulai, mau dalane iki. Begitu nyampe situ, ternyata bukan istana yang dia temukan kembali. Itu makam. Ternyata itu adalah makamnya Abah Yai tadi. Abai. Jadi mbah Yainya yang sepuh. Kemudian balik ke pondok ketemu oleh Yai yang mau disowani. Tadi Saman ketemu Abah ya? Tadi kan kayaknya Saman diajak pulang ke Abah. Jarang loh santri yang ketemu Abah dan diajak pulang. Ya, artinya kan saya ingin menyampaikan konteksnya adalah bahwa balasan surga, balasan kenikmatan itu kadang tidak hanya setelah kiamat. Nah, itulah yang kemudian Yai sepuh tadi kan berarti masih dikubur, masih di alam kubur. Tetapi di alam kubur kemudian beliau sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itu ada karena amal kita masing-masing. Itu ceritane tadi ada teman adik kelas dulu di Gading sini. Saya cerita, enak loh, alumni yang ketemu Mbah. Mbah salah satu tokoh besar di Malang. Itu kan karena amal masing-masing. Kita artinya wabasyarnahu tadi itu tidak hanya di hari kiamat, bahkan ketika masih dikubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur dan seterusnya. Wa qala ta'ala yauma taro ing dalam hari melihat sapa sira al mukminina wal mukminat ing orang mukmin laki-laki perempuan yas'a muncul apa nuruhum cahayane mereka baina aidihim di antara depannya wa imanihim lan sisi kanan kirinya busrokum nanti pada hari kiamat orang-orang mukmin akan sangat senang sehingga saking senenge itu wajahnya bercahaya dari depan, belakang dan seterusnya. Busyrokum dikasih kabar gembira sapakum sira yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari akhirat nantilah mereka akan dikasih surga. Wa qala ta'ala yubasyiruhum ngasih kabar gembira hum ing mereka sapa rabbuhum bi rahmatin dengan rahmat minhu saking Allah waridwan lan apa Ridwan? Apa Ridwan? Ridho. Nah, lan ridho wa jannatin. Jadi orang mukmin itu anugerah dari Allah di akhirat besok adalah satu rahmatnya Allah, dua ridhonya Allah, tiga surganya Allah. Jadi surga, ridho dan rahmat. Lahum fiha jannatum naimum mukim. Itu sebagian dari ayat-ayat tentang kabar gembira. Artinya Allah itu juga ngasih kabar gembira, karena itu kita mestinya juga. Jadi jangan pelit untuk ngasih kabar gembira pada orang. Itu kan sudah luar biasa toh. Lak gak iso ngasih yo, paling gak ngasih berita nih. Aku ngerti ya Mbak, Saman insya Allah sukses di misalnya biasanya ada toh orang yang suka ngintip duluan hasilnya koncone dideloki. Kebetulan kemudian kita tahu teman kita itu nilainya paling baik, maka kemudian kita ngasih kabar gembira pada dia. Al-Quran melakukan itu. Wa amal hadis, anapun utai hadis al-waridatu yang sampai fil bisyarotin dalam bisaroh. Bisaroh itu kabar gembira. Kadang dimanakan bisaroh itu apalah ya ini? Kalau Anda ngajar neng pondok, ngajar di ini dikasih bisaroh, itu kan dasarnya apa ya? Yo inilah sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya jadi ini amplop. Bisaroh itu biasanya dikasih amplop. Ustaz ngapunten namung sekedar bisaroh. Amplop tapi yang isinya loh ya, bukan amplop itu. Cuma amplop itu. Bukan bisaroh itu
amplop dan isinya. Isinya tentu bukan undangan. Kan begitu. Wakasirun jidan. Dalam hadis tentang bisaroh banyak banget. Fi Sahih Al-Masur. Salah satunya adalah hadis tafsir Khadijah, yaitu hadis tentang kabar gembiranya untuk Sayyidah Khadijah. Coba, Sayyidah Khadijah itu orang yang luar biasa. Kalau Anda baca ceritanya, kadang kita nangis, saking hebatnya. Saya nangis itu karena kita yang peka atau yang nulis yang hebat. Jadi suatu ketika ada riwayat, ya benar Ustadz tuh benar-benar apa ya, perasaan itu ini. Sayyidah Khadijah itu kan kaya banget. Beliau janda dan kaya. Begitu nikah dengan Nabi, maka seluruh hartanya diberikan untuk Nabi untuk dakwah. Ketika beliau mau wafat, itu beliau pesan ke Sayyidah Fatimah putrinya untuk minta selimut dari jubai Nabi. Kemudian ditanya oleh kenapa Kanjeng Nabi bilang apapun permintaanmu akan saya berikan. Minta apa toh? Kata Khadijah, enggak, saya butuh selimut dari jubah jenengan aja. Untuk apa? Agar nanti itu sebagai kemulku yang akhirat nanti. Coba, luar biasa. Karena itulah kemudian muncul hadis ini. Karena beliau sedih, jangan-jangan nanti saya itu tidak bisa bersama Nabi. Kalau Nabi di surga jelas, tapi saya walaupun istrinya belum tentu bersama Nabi. Karena itu beliau ingin, ini loh kenang-kenangan jubah dari Nabi kalau kami nanti berpisah di akhirat. Itu luar biasa. Kita moco itu rasanya ya apa gitu. Kemudian Nabi muncul hadis ini bahwa intinya adalah kamu jangan sedih karena Allah Ta'ala sudah menyiapkan rumah istana di surga. Karena kesedihan mau meninggal berpisah dengan Nabi, karena beliau khawatir jangan-jangan nanti mati nggak ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kan bisa juga, toh siapa yang menjamin? Wong Sayyidah Fatimah aja loh Nabi ngatakan, walaupun kamu anakku, aku loh gak bisa jamin kamu masuk surga. Khadijah itu khawatir begitu, jangan-jangan nanti pas saya mati Nabi di surga, saya belum tentu. Karena itu sebelum mati paling nggak ada kenang-kenangan lah yang nanti dibawa ke akhirat ini loh jubai Nabi sebagai bukti. Kalau dulu kan belum ada surat akte nikah ya. Nah, sekarang gue neng akhirat ini loh akte nikah kita bahwa saya nikah dengan Yai misalnya. Kan dulu kan nggak ada akte nikah, maka kemudian jubahnya. Karena itulah kemudian muncul berita ini. Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira bahwa tafsiri Khadijah, mengasih kabar Khadijah bibaitin dengan sebuah istana bil jannati ing surga. Kanjeng Nabi menjelang Khadijah wafat didem-demi, jangan sedih, jangan pernah merasa galau karena Allah sudah menyiapkan surga. Yang di surga itu rumahnya itu dari mana bahannya? Min kosobin, dari emas perak. Kalau bahasa kita bahannya aja luar biasa. Kalau kita biasanya CT kuning emas dan putih perak. Nah, kalau rumahnya Khadijah itu sudah disebutkan oleh Nabi min kosobin. Kosob itu ya emas dan perak itu kosob. Jadi bahannya dari itu. Dan ada jaminan lana sobafihi, yang di rumah itu tidak akan ada lagi sikap permusuhan. Kita masih ingat Sayyidah Khadijah itu kan backing Nabi dari permusuhan orang Quraisy. Sehingga kemudian dijamin Allah di sana nanti di istana di surga itu istananya dari emas dan perak bahannya. Dan di rumah itu tenang. Tidak ada lagi orang yang memusuhi dia min kosobin. Bahkan ada lagi wala sahobah, dan tidak ada caci maki, tidak ada teriak-teriak. Nah, kita kan ada toh rumah itu koyok kapal pecah, anaknya tarung tiap hari misalnya. Nah, kata Nabi di surga nih istananya Khadijah nanti asri, kalau bahasa kita gitu ya. Istana itu asri, adem, ayem, gak ono wong teriak-teriak, gak ono wong misuh-misuh. Dijamin luar biasa. Itu janji tafsir kabar berintahnya Nabi kepada Sayyidah Khadijah menjelang
beliau wafat. Itu diberikan pada Nabi kepada Khadijah. Wa minna hadisu Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an al-mukhraju yang dikeluarkan fi Sahih Bukhari wa Muslim. Fi kisah itu taubati dalam kasus cerita taubatnya Ka'ab bin Malik. Sami itu mendengar sapa ingsun sauta sarih ing suara yang sangat jelas, yaqulu bi a'la sautihi, dengan suara yang sangat keras, ya Ka'ab. Ada suara manggil Ka'ab. Ka'ab itu nanti bisa dilihat, Ustaz juga lupa Ka'ab ini siapa, dari posisinya apa, kemudian tobat menjadi apa. Kan ada toh yang asalnya sangat memusuhi Islam, kemudian tobat menjadi backing Islam, Umar bin Khattab. Ada lagi orang Yahudi, asalnya mencaci maki Nabi, kemudian tobat menjadi mendukung Nabi. Nanti bisa dilihat Ka'ab bin Malik ini siapa, kan ada nama-nama Ka'ab yang mirip. Yang satu dari Yahudi, yang ini yang mana? Suatu ketika ada orang yang cerita, ada orang yang dengan suara keras mengatakan, absir, senengo, bergembiralah sapa sira. Fadhahaba, mongko berangkat sapa nasu yubasyiruna, ngasih kabar gembira sapa nas naing kita. Fantolaktu, mongko berangkat sapa ingsun atamamu supaya bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Ka'ab ini diceritani oleh para sahabat bahwa dia itu orang yang beruntung. Rupanya dia nggak terima. Saya belum yakin kalau belum ketemu Nabi. Saya ketemu Nabi dulu. Apakah Nabi akan menyampaikan itu? Ya talakoni ketemu nih ingsun sapa anasu menoso Fauzan. Bukan Fauzan. Kalau Fauzan pakai za itu beruntung. Kalau Fauzan itu bahasa Jawa ya. Ini itu Fauzan dan Fauzan. Ini bahasanya Fauzan dengan kelompok-kelompok. Beda Fauzan sampai Fauzan itu beda. Satu beruntung, satu kelompok. Yuhani uni ngasih kabar gembira, ngasih selamat nih ingsun bitaubati sebab taubat. Wah hebat sampean ya, selamat sekarang sudah taubat. Nah, yang bahasa yang viral apa? Selamat Anda sudah hijrah. Nah, itu yang pakai istilah hijrah. Nah, dia sudah taubat. Orang-orang mengatakan selamat. Fayakuluna liyah niyaka, ngasih selamat ka ing sira apa taubatullah taala, tobat Allah taala alaika, nrimone tobatmu alaika ing atase sira. Hatta dakhaltu, orang-orang sudah rame tentang tobatnya tadi. Hatta dakhaltu, sehingga masuk sapa ingsun al masjidah. Fa idzan, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku haulahu, ngintari hu ing Nabi sapa nasu. Ketika itu saya masuk masjid. Di masjid itu Kanjeng Nabi bahasa kita, dikerubungi sahabat. Banyak orang lagi berkerumun bersama Nabi. Faqoma, mongko kemudian berdiri sapa Thalhah bin Ubaidillah yuharwilu, untuk ngasih kesempatan, ngasih jalan hatta yusofahoni, sehingga nyalami sapa Thalhah wa nahani. Thalhah itu tiba-tiba datang kemudian nyalami saya, kayak bahasa kita kayak gitu. Kita waktu kopi sudah, selamat mbak. Nah, setelah terakhir kasih selamat, mana traktirannya? Biasanya ada atau gitu. Tapi selamat itu tradisi yang sejak dulu diajarkan Nabi. Kalau ada orang sukses, ada orang baik, kita ngasih selamat. Sofahani, salaman, kemudian ngasih selamat. Wakana lan ono sapa Ka'ab iku layan saha, tidak nasia, tidak mempedulikan ing tadi litohata. Jadi dia wis banyak sahabat yang ngasih selamat, tapi dia tidak peduli karena yang dia pikirkan adalah saya ketemu Nabi dulu. Nanti lah sudah ketemu Nabi dawe apa, itu yang lebih saya percaya. Kalau orang-orang mengatakan saman lulusan terbaik loh mbak, lulusan terbaik, kita tidak peduli, nanti delok pengumumannya, kan begitu. Ojo kok, bener ah? Padahal belum. Maka kemudian dia dengar
saya ingin ketemu Nabi dulu. Falama salam tuh, kemudian setelah salaman, ketemu salam seperti sunnah Rasulullah SAW, wahwa kala ngendika sapa Nabi wa halutai Nabi ku yabruku bercahaya apa wajah Nabi minas sururi. Ternyata Nabi juga sangat, apa bahasa kita, sangat cerah wajah beliau karena senang melihat ini tadi Ka'ab tobat. Absir, bergembira, kata Nabi. Nabi mengatakan gini, absir bi khairi yaumin, bergembiralah bi khairi yaumin dengan hari yang baik, maro yang telah lewat alaika yang atas sira mundu waladatka, sejak melahirkan ka ing sira sapa umuka. Kata Nabi, ini hari adalah hari terbaik karena engkau telah tobat, dan ini adalah hari yang luar biasa sejak kelahiranmu. Berarti Nabi sendiri yang ngasih kabar gembira. Artinya sahabat ngasih kabar gembira, Nabi juga ngasih kabar gembira. Artinya kita diajarkan, biasakan kita ngasih selamat, ngasih apa, tentu yang tulus, bukan hanya basa-basi. Kita ngasih support pada teman-teman kita, walaupun mungkin prestasinya tidak seberapa, tapi ucapan selamat dari kita yang tulus itu akan luar biasa, memberikan support ke dia. Oke, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.